Malaysia merupakan sebuah negara federal yang menganut sistem monarki konstitusional. Kepala negara Malaysia disebut Yang di-Pertuan Agong atau biasa disebut Raja Malaysia. Sementara kekuasaan eksekutif pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang direstui oleh Raja dan didukung oleh mayoritas parlemen. Negara Malaysia merupakan kesultanan tertua di dunia. Berdiri pada tahun 1136, Sultan Musa Farsa diketahui sebagai Sultan Kedah yang pertama. Kesultanan Kedah adalah kesultanan paling awal di Semenanjung Melayu. Diyakini juga sebagai kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah mulanya berhubungan erat dengan Hindu sebelum akhirnya menjadi kesultanan Islam. Kini negara Malaysia terdiri dari 9 sultan serta 4 negara bagian. Keempatnya dipimpin oleh Yang di-Pertua Negeri sebutan gubernur di Malaysia. 9 kesultanan Malaysia antara lain Johor, Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu. Dalam buku Ptolemeus Geographia yang ditulis sekitar tahun 150 M, Ptolemeus menyebutkan bahwa nama awal Malaysia adalah Aurea Chersonesus. Nama awal ini mempunyai makna semenanjung emas. Malaysia juga mengalami masa penjajahan. Namun berbeda dengan penjajah bangsa Indonesia, penjajah yang menjajah Malaysia adalah kolonial Inggris. Negeri yang terkenal dengan menara kembar Petronasnya ini baru memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Berdasarkan modul rekam jejak Indonesia di ASEAN 2020, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan wilayah-wilayah persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Daftar ke-13 negara bagian di Malaysia antara lain adalah Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perka, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Sabah, dan Sarawak. Masing-masing negara bagian dipimpin oleh penguasa dengan berbagai gelar antara lain Sultan, Ketua Menteri Eksekutif, Yang di-Pertuan Besar, dan Raja. Mengutip modul serumpun ASEAN 2020, Malaysia memiliki luar wilayah sekitar 330.434 km persegi. Wilayah negara Malaysia terbagi menjadi 2 bagian yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Bagian barat Malaysia berada di ujung Semenanjung Malaya, sementara bagian timurnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia memiliki iklim tropis dan muson. Negara ini juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan menyebabkan adanya hutan hujan tropis. Pada bagian barat Malaysia terdapat banyak pegunungan, namun gunung tertinggi ada di bagian Malaysia Timur yaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggian mencapai 4.101 meter. Menurut Rumah Belajar Kemendikbud, secara letak astronomis wilayah Malaysia berada antara 1 derajat LO negatif 7 kurang 7 negatif 120 derajat BT. Berikut adalah batas-batas geografis wilayah Malaysia adalah sebelah utara Thailand, Laut Cina Selatan, dan Brunei Darussalam, sebelah timur Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah barat Selat Malaka, sebelah selatan Indonesia dan Singapura. Malaysia pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sekitar 32 jutaan jiwa. Penduduk Malaysia didominasi oleh orang Melayu. Namun terdapat pula suku dan etnis minoritas lainnya seperti Tionghoa dan India. Jangan lupakan juga keberadaan orang Bangladesh di Malaysia. Karena orang Bangladesh mirip dengan orang India, jadi sering diasumsikan dari negara yang sama. Warga Bangladesh juga termasuk paling mudah dijumpai keberadaannya, terutama di Malaysia. Salah satu alasan mereka menyebar ke berbagai negara adalah mencari peruntungan. Bahkan populasi mereka di Malaysia bisa mencapai ratusan ribu orang. Jumlah tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat mereka mulai menapaki negeri jiran sejak abad ke-15 dan ke-16, tepatnya era Kesultanan Melaka. Kala itu banyak dari pedagang Teluk Benggala yang terlibat dalam aktivitas komersial kesultanan.
Tahun 1999, sekitar 385.495 warga Bangladesh telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Padahal saat itu 229.000 warga Bangladesh telah menetap di Malaysia. Jumlah tersebut membuat angka tenaga kerja dari Bangladesh di luar negeri mencapai 12%. Jumlah itu sekarang pastinya sudah meningkat pesat yang menimbulkan akulturasi budaya. Belum lagi kedatangan pengungsi dari Bangladesh dan Rohingya yang akhir-akhir ini sangat masif di Malaysia. Masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu, sebagian besar beragama Islam dan agama Islam juga ditetapkan sebagai agama resmi. Mata pencaharian utama bagi penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, serta perindustrian. Adapun hasil-hasil pertanian dan pertambangan Malaysia adalah karet, minyak sawit, kopra, lada, padi, biji timah, dalam kurung terbesar di dunia, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Dalam sektor industri, Malaysia juga menjadi penghasil barang-barang dari baja, barang elektronik, serta otomotif. Pasang surut hubungan Malaysia dan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pertemuan diplomatik dengan Presiden Joko Widodo Senin 9 Januari 2023. Pertemuan ini adalah kunjungan pertama Anwar ke luar negeri sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di Malaysia pada 24 November 2022. Apabila melihat pada kunjungan 4 PM Malaysia terakhir dari Najib Razak sampai Anwar, Indonesia selalu menjadi negara pertama yang dikunjungi mereka tak lama usai dilantik. Mengapa? Fakta ini tidak terlepas dari kedekatan emosional antara dua negara. Bisa dikatakan Indonesia adalah saudara tua Malaysia. Jadi hal wajar jika yang muda mengunjungi saudara tuanya untuk pertama kali. Jika melihat pada sejarah akar hubungan kedua negara memang sudah terjalin mapan sebelum konsep negara bangsa terbentuk. Penghuni awal kedua wilayah adalah ras Malayan Mongolid. Mereka kerap berinteraksi sehingga mendorong akulturasi dan asimilasi budaya. Linda Sunarti dalam Formation of Javanese Malay Identities in Malay Peninsula Between the 19th and 20th Centuries 2018 menyebut, sejak abad ke-18, misalkan, banyak penduduk dari Kepulauan Indonesia, khususnya Jawa, yang bermigrasi ke Semenanjung Malaya. Mereka tidak hanya membawa badan tetapi pula kebudayaan. Kebudayaan ini kemudian menyebar dan awet hingga membentuk identitas baru di Malaya. Meski demikian, hubungan yang didasari oleh satu rumpun tak selamanya awet. Predikat persaudaraan sepanjang hayat perlahan menguap seiring kemunculan entitas baru yang disebut negara Indonesia dan Malaysia. Biang masalahnya adalah kemunculan persaingan tidak terhindarkan yang tidak dapat dijaga oleh perasaan kultural semata. Permusuhan pertama Indonesia-Malaysia terjadi pada 1963 hingga 1966. Kala itu Soekarno menentang pembentukan Malaysia dan menganggapnya boneka imperialis Inggris. Kemudian terjadi konfrontasi ke negeri jiran dan berakhir ketika Soekarno lengser digantikan Soeharto. Dalam sekejap, Indonesia-Malaysia menjadi akrab. Menurut Leo Suryadinata dalam politik luar negeri Indonesia di bawah Soeharto 1998, di era Soeharto, hubungan kedua negara jadi lebih cair. Kedua negara memandang satu sama lain sebagai mitra strategis. Salah satu yang paling dikenang adalah ekspor guru ke Malaysia untuk membantu mencerdaskan rakyat Malaysia pada 1970-an. Lalu di tingkat regional, keduanya merintis ASEAN 1967 dan menyulap Asia Tenggara sebagai kawasan damai dan stabil secara politik dan ekonomi. Namun seiring kemesraan yang terjalin juga muncul ketegangan antara kedua negara. Pada abad 21, tepatnya tahun 2002, kedua negara hampir kembali berkonfrontasi untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan. Mulanya, Indonesia dan Malaysia mengklaim kedua pulau ini miliknya berdasarkan bukti historis.
Namun dalam putusan Mahkamah Internasional, Indonesia kalah. Pulau tersebut jadi milik Malaysia. Tak hanya itu, tiap ada masalah bahkan dalam skala kecil, pergesekan hubungan kedua negara cepat terjadi. Yang paling sering ihwal klaim budaya. Malaysia kerap dinilai mengklaim budaya Indonesia seperti reog Ponorogo atau batik. Seperti biasa, persoalan ini memantik amarah masyarakat Indonesia. Api permusuhan langsung muncul dan melupakan fakta sejarah kesamaan budaya kedua negara. Meski di akar rumput sering ribut, hubungan ekonomi kedua negara saat ini tumbuh pesat. Pada 2022, Indonesia di urutan ke-6 mitra perdagangan terbesar Malaysia dengan perputaran uang sebesar 27,31 miliar dolar Amerika. Meskipun Malaysia adalah negara Islami, namun mereka tetap mengakomodir tempat perjudian bertaraf internasional di Genting Highland. Sebagian pengunjung tetapnya adalah masyarakat Indonesia. Kasino itu lokasinya tidak jauh dari Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia. Hanya ditempuh dalam 1 jam 30 menit dengan menggunakan mobil, pecandu judi bisa sampai di kawasan Genting Highland. SEPRTI halnya di Indonesia, geliat prostitusi di negeri jiran Malaysia tumbuh dan berjalan secara terselubung. Meski disebut sebagai hal yang ilegal, namun prostitusi di Malaysia seolah tak pernah bisa diberantas tuntas. Mereka biasanya muncul di jalan-jalan pada malam hari. Biasanya para PSK kelas atas mangkal di spot-spot dekat sejumlah klub malam KL seperti di daerah Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Imbi. Sementara untuk PSK kelas menengah, biasanya eksis di kawasan Pasar Lorong Haji Taib, di mana terdapat banyak hotel-hotel melati yang merangkap rumah bordil. Sementara di kawasan Red Light District lainnya seperti di Chowkit, tidak hanya para PSK wanita, tapi para transgender juga menjajakan diri. Tempat-tempat spa dan pijat sebagaimana halnya di Indonesia juga beroperasi secara terselubung menyediakan para PSK. Tempat-tempat pijat plus-plus itu terdapat di Jalan Alor, Jalan Hitch, Jalan Tami Bipile, dan Jalan Petaling.